Kritik taktik Erik ten Hag di Manchester United, Jamie Carragher, terlalu kuno. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, merupakan pelatih sepak bola yang suka mengubah taktiknya. Hal ini dilakukan agar dapat meredam strategi dari tim lawan. Hal itu membuat Manchester United memiliki gaya permainan yang tidak sama di setiap laga. Meski tujuannya agar tidak terbaca oleh tim lawan, legenda Liverpool yang saat ini menjadi pundit sepak bola untuk Sky Sports, Jamie Carragher, memberikan komentarnya. Menurutnya, permainan MU seperti ini karena andil dari Steve McClaren yang bekerja sebagai asisten manajer. Berkat andilnya, permainan MU menampilkan sepak bola kuno. Sekadar informasi, Steve McClaren pernah bekerja di Manchester United pada 1999 hingga 2001 saat masih dilatih Sir Alex Ferguson. Kini, ia kembali ke Old Trafford sejak Mei tahun 2022 lalu. Dalam podcast itu, Jamie Carragher membela pendekatan strategi yang dilakukan Erik ten Hag. Gaya permainannya adalah apa yang kita lihat, yang seringkali adalah serangan balik. Jadi itulah gaya permainannya, jelasnya. Hanya saja kami sekarang mengasosiasikan dengan tim-tim papan atas yang hampir semuanya bermain sama. Anda berbicara tentang bermain di sepertiga akhir, fullback masuk ke dalam, ada banyak kesamaan, meski tidak semuanya persis sama. MU hanya bermain berbeda, bukan berarti mereka tidak punya gaya, hanya saja mereka benar-benar asing dengan apa yang dilakukan tim-tim papan atas saat ini dan apa yang saya harapkan untuk dimainkan oleh tim-tim papan atas, ujarnya. Erik ten Hag minta Manchester United rekrut striker ini. Manajer Manchester United, Erik ten Hag, dikabarkan tengah memantau perkembangan salah satu bintang Ajax Amsterdam yang tengah melejit, Brian Brobey. Erik ten Hag membawa bek tengah, Lisandro Martinez, dan pemain sayap, Anthony, saat bergabung dengan Manchester United pada tahun 2022, dengan dana sebesar 143 juta pound sterling untuk mendapatkan keduanya, dan kemudian menambahkan mantan kiper Ajax Amsterdam, Andre Onana, dengan biaya tambahan sebesar 47 juta pound sterling. Pada tahun 2022, Ten Hag juga gagal dalam upaya untuk merekrut Brian Brobey, yang baru-baru ini mengonfirmasi bahwa ia menolak pindah ke United dan memilih kembali ke Ajax dari RB Leipzig, tetapi penyerang berusia 21 tahun itu mungkin akan mendapat kesempatan lain untuk pindah ke Old Trafford. Dilansir dari Sky Germany, Ten Hag sangat ingin mendapatkan tanda tangan Brobey pada musim dingin ini setelah melihat dia mengantongi 9 gol dan 4 assist dalam 16 pertandingan Eredivisie musim ini. Namun, Ajax Amsterdam enggan untuk melakukan negosiasi pada bulan ini dan lebih memilih untuk mendiskusikan penjualan pada akhir musim. Manajer asal Belanda itu mencoba merekrut Brobey untuk United pada musim panas itu, tetapi ia lebih memilih untuk kembali ke Ajax secara permanen, meskipun ikatan kedua orang itu tetap kuat seperti sebelumnya. United sangat ingin merekrut penyerang baru dalam 6 bulan ke depan, namun fokus tim di musim dingin ini adalah pada penjualan pemain, dan melakukan pembelian penyerang dengan biaya rendah hanya mungkin dilakukan jika ada cukup dana yang tersedia. Casemiro dilepas, Manchester United beri pesangon 400 rupiah miliar. Manchester United bakal melepas gelandang Casemiro di akhir musim. Dilepas dengan kontrak masih tersia 2 tahun, Casemiro bakal mendapat pesangon 20 juta pound sterling atau sekira 400 miliar rupiah. Casemiro sesungguhnya sudah pulih dari cedera hamstring dan bisa dimainkan. Namun dirinya tetap di bangku cadangkan saat MU bermain imbang 2-2 melawan Tottenham Hotspur di Premier League Inggris. Ini kian menguatkan spekulasi bila Casemiro bakal dilepas meski musim lalu menjadi pilar kekuatan MU. Mantan pemain Real Madrid ini mampu mencetak 7 gol selama 51 kali bermain dalam debutnya di Premier League. Casemiro juga berperan membawa MU memenangi Carabao Cup. Tak hanya itu, tim juga finish di peringkat 3 sehingga kembali berlaga di Liga Champions. Namun, performa kapten tim nasional Brasil ini anjlok di musim 2023-2024. Problem kebugaran menjadikan Casemiro gagal mendongkrak performa tim. Apalagi dirinya hanya bermain 12 kali di berbagai kompetisi.
Casemiro tampaknya sudah kehilangan gairah bermain untuk MU. Dirinya sudah tak pernah turun ke lapangan sejak Oktober tahun lalu. Terutama setelah gelandang veteran itu kemudian mengalami cedera. Apalagi, Casemiro mendapat gaji sampai 350.000 pound sterling setiap pekan. Ini menjadikan dia sebagai pemain dengan gaji tertinggi di MU. Kini, klub kesulitan menjual Casemiro karena terbentur gaji yang tinggi. Tak ada pilihan lain bagi MU kecuali memutus kontrak pemain. Klub juga memberikan pesangon atau kompensasi sebesar 20 juta pound sterling. Cuma jadi ampas, Manchester United disarankan lepas Anthony. Legenda Manchester United, Dwight Yorke, menyarankan agar The Red Devils mulai mempertimbangkan untuk melepas Anthony ke klub lain. Alasannya, bukan rahasia lagi bahwa sejak kedatangannya ke Manchester United dari Ajax Amsterdam dengan menghabiskan dana 95 juta euro pada musim panas tahun 2022 yang lalu, performa Anthony terus mendapatkan sorotan. Fakta bahwa penampilannya yang kerap angin-anginan, kontribusinya di lini depan MU juga masih sangat minim. Bahkan, hingga paruh pertama musim berakhir, ia belum juga menyumbangkan gol dan assist bagi Setan Merah. Menanggapi penampilan winger asal Brasil tersebut, Dwight Yorke menyarankan Man United untuk segera menguangkannya. Yorke menilai sang pemain kurang layak menjadi salah satu bagian dari skuad Setan Merah. Pemain seperti Anthony akan mengerti bahwa mereka tidak tampil sebagaimana mestinya, kata Yorke kepada Footy Accumulators. Ini sulit baginya dan saya turut merasakannya, tetapi ini adalah tanggung jawabnya dan klub jika segala sesuatunya tidak berjalan dengan baik. Klub harus menjual para pemain ini secepat mungkin atau mereka akan berada di posisi yang sama setiap tahun, dengan rata-rata pemain yang dikontrak dalam jangka waktu yang lama dan tidak memberikan kontribusi yang diharapkan. Masih harus dilihat apakah Erik ten Hag akan memberikan lampu hijau bagi klub untuk melepas sang pemain mengingat dalam beberapa kesempatan sang manajer kerap memberikan pembelaan meski bintang kesayangannya itu kerap mendapatkan kritikan dari penggemar dan pakar sepak bola.